Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum setuju dengan usulannya mendorong gencatan senjata dengan Rusia. Hal itu disampaikan Prabowo usai melaporkan hasil pertemuannya dengan Zelensky kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Pertemuan antara Prabowo dengan Zelensky terjadi di sela acara ISS Asia Security Summit, The Shangri-La Dialogue, SLD, di Singapura beberapa waktu lalu. Beliau, Zelensky, masih belum setuju dengan usul-usul kami, kata Prabowo. Prabowo mengatakan dalam pertemuannya dengan Zelensky ia menawarkan bantuan Indonesia kepada Ukraina dengan tujuannya terciptanya gencatan senjata. Saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky, menawarkan jasa-jasa baik kita apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata, katanya. Meskipun usulan Indonesia tersebut ditolak, namun Prabowo mengaku akan terus berusaha meyakinkan Zelensky. Menurut Prabowo pertemuannya dengan Zelensky merupakan permintaan khusus dari Presiden Ukraina tersebut. Selain itu kata Prabowo, Zelensky juga mengundang Indonesia untuk hadir dalam KTT perdamaian yang akan digelar pada 15 hingga 16 Juni 2024 ini di Swiss. Namun undangan tersebut akan terlebih dahulu digodok oleh Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan juga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok mungkin juga bersama Menko Polhukam akan digodok sikap Indonesia yang final apakah kita hadir atau tidak. Karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT perdamaian semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir, pungkasnya. Sebelumnya Menhan Prabowo juga pada tahun lalu sempat menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam Forum International Institute for Strategic Studies, ISS, Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu 3 Juni lalu. Ada 5 poin yang disampaikan Prabowo dalam proposal perdamaian tersebut, di antaranya. Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. Kedua, saling mundur masing-masing 15 km ke baris baru, belakang, dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. Usulan Prabowo tersebut mendapat respon dari pihak Ukraina maupun Rusia. Ukraina menolak usulan tersebut karena dinilai mencerminkan usulan Rusia. Ukraina merasa tidak butuh mediator seperti itu. Sementara itu pihak Rusia menyambut baik setiap proposal perdamaian yang diajukan termasuk dari Menhan Indonesia.